أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah ayuhal ikhwah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. InsyaAllah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. Dan hari ini kita masuk ke pembahasan bab ke-45 yang mana beliau memberi judul Syekh Abdul Razak bab ke-45 ini dengan judul Al-Akhlaqu Mana'ih. Al-Akhlaqu Mana'ih. Dan ini hampir mirip dengan bab ke-42 yang mana beliau memberi judul Al-Akhlaqu Mawahib. Al-akhlaqu mana'ih artinya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala itu. Akhlak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bab 42 akhlak ini pemberian dari Allah, bab ke-45 ini adalah akhlak merupakan anugerah dari Allah. Akhlak adalah anugerah dari Allah. Mana'ih adalah jama' dari manihah. Artinya adalah anugerah. Qala Tawus Ibn Kaysan rahimahullah. Tawus beliau berasal dari negeri Yaman rahimahullah dan merupakan murid dari Abdullah Ibn Abbas. Tawus adalah seorang tabi'in, murid dari Abdullah Ibn Abbas, berasal dari negeri Yaman. Beliau rahimahullah mengatakan, "Inna hadhil akhlaq mana'ih yamnahuha Allah azza wa jal man yasha min ibadihi. Fa idza arada Allah azza wa jal bi 'abdin khaira manahahu minha khuluqan salihan. Makarimul akhlaq li Ibni Abi Dunya." Kata beliau, sesungguhnya akhlak-akhlak ini adalah anugerah-anugerah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan anugerahkan baginya akhlak yang saleh. Allah akan anugerahkan baginya akhlak yang saleh. Ayuhal ikhwah, dari perkataan Tawus Ibn Kaysan ini adalah seseorang hendaknya memahami bahwa akhlak ini merupakan pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda kebaikan seorang hamba, tanda Allah inginkan kebaikan atasnya, Allah berikan taufik kepadanya untuk memiliki akhlak yang saleh. Dan
yang perlu kita ketahui juga, ucapan idza aradallahu bi'abdihi khairan, idza aradallahu bi'abdihi khairan, itu banyak dalam beberapa lafaz hadis. Banyak dalam beberapa lafaz hadis. Ya. Siapa yang Allah inginkan kebaikan atasnya, yufaqihu fid din, Allah jadikan dia faqih dalam agama. Siapa yang Allah inginkan kebaikan atasnya, assalahu, yaitu Allah buat dia manis seperti madu. Para sahabat bertanya, maksudnya apa wahai Rasulullah dibuat manis seperti madu? Maka Rasulullah menjawab, an yuwaffiqahu li'amalin salihin qabla mauti thumma qubida alaih. Dia diberikan taufik untuk beramal soleh sebelum ajal menjemputnya, kemudian diwafatkan dalam keadaan dan kondisi tersebut. Jadi banyak lafaz hadis berkaitan dengan hal tersebut. Dan di sini Taus Ibn Kaysan menyebutkan bahwa salah satu tanda kebaikan seorang hamba dan Allah inginkan kebaikan atasnya adalah dia dianugerahi akhlak yang baik, dianugerahi akhlak yang saleh. Dan akhlak ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah sungguh sangat luar biasa sekali. Akhlak sungguh sangat luar biasa sekali posisinya di dalam agama yang mulia ini. Dalam bermuamalah kita butuh akhlak, dalam bertetangga kita butuh akhlak, dalam hubungan suami istri, dalam keluarga juga kita perlu akhlak. Seseorang harus dapat mengontrol emosinya, seseorang harus dapat menjaga lisannya, seseorang harus dapat menjaga sikapnya, baik dalam ruang lingkup yang terkecil di dalam keluarga hingga ruang lingkup yang lebih besar daripada itu. Karena kalau tidak, orang banyak yang tidak akan merasa nyaman bersama kita. Nah, ini adalah satu hal yang menyedihkan. Orang yang akhlaknya tidak baik, kadangkala sekaya apapun orang enggan untuk berbicara, enggan untuk bersama dengan orang tersebut. Kenapa? Karena akhlaknya tidak baik, tidak dapat menjaga lisan, tidak dapat menjaga sikap. Berapa banyak orang yang terluka itu karena lisan seseorang yang tidak terkontrol di dalam berbicara. Bisa tahunan, bahkan bisa dibawa sampai orang tersebut wafat dan masih terngiang dalam benak orang yang masih hidup yang pernah dilukai oleh orang tersebut. Maka penting sekali menjaga akhlak, menjaga adab seseorang. Maka Syekh Abdul Razak di sini mengatakan, فالموفق من يجاهد نفسه على القيام بمحاب الله مستعينا به وحده راجيا مده وعونه ملتمسا أن يمنحه من مناعه رفده ومواهب بره. Kata Syekh Abdul Razak, orang yang diberikan taufik adalah siapa yang berjihad dengan dirinya untuk mengerjakan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap bantuan dan pertolongan Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala anugerah dan pemberian untuk beramal kebaikan. La ya'ti bil hasanati illa hu, tidak ada yang mendatangkan kebaikan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yadfa'u sayyi'ati illa hu, dan tidak ada yang mencegah seseorang dari keburukan kecuali Allah. Yahdi li ahsanil akhlaq, memberikan hidayah untuk akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa hu, tidak ada yang memberikan hidayah untuknya kecuali Allah. Wa yasrifu anhu sayyi'aha la yasrifu anhu sayyi'aha illa hu, dan seseorang itu tidak akan dipalingkan dari sesuatu yang buruk kecuali yang dapat melakukannya hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kita harus tahu ketika akhlak ini pemberian dari Allah, mintanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjihad dengan diri kita, melawan hawa nafsu kita untuk memerangi apa yang menjadi sisi buruk dalam diri kita. Kemudian diiringi dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan akhlak yang mulia. Karena banyak di antara manusia yang pasrah dengan akhlaknya. Dia menganggap akhlak saya seperti ini, karakter saya seperti ini. Ya, seorang muslim tidak boleh berkata seperti itu. Dia harus berusaha untuk memperbaiki akhlaknya yang buruk, bukan pasrah dengan kondisi keadaan akhlaknya. Dia harus berikhtiar melakukan sebab-sebab untuk memperbaiki akhlaknya. Dan tentunya dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat memiliki akhlak yang baik.
Dan akhlak ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dia bisa berubah-ubah tuh. Dikarenakan juga faktor lingkungan berpengaruh. Artinya apa? Akhlak itu enggak dari lahir A sampai mati jadi A. Kadang berubah-ubah. Kenapa? Karena faktor lingkungan, faktor pendidikan, banyak faktor yang mempengaruhi akhlak seseorang. Maka kalau seseorang pasrah dengan akhlaknya, mengatakan ini sudah tabiat saya, karakter saya, maka dia keliru dalam hal ini. Karena nyatanya banyak anak yang ketika di masa kecil, Masya Allah berakhlak mulia, tetapi salah pergaulan di masa remajanya, kita dapati berubah 180 derajat. Tandanya akhlak itu dapat berubah. Ya, jika dapat berubah menjadi buruk, berarti dapat juga merubah menjadi baik dengan ikhtiar kita, dengan mujahadatun nafs, menjaga lingkungan, dan kemudian juga diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa ketika kita memiliki satu perangai yang kurang baik. Karena kita itu paling faham tentang diri kita. Kita paling mengerti tentang diri kita. Yang paling tahu tentang diri kita ya diri kita sendiri. Hanya saja kadangkala banyak orang yang tidak mau mengakui kekurangan dirinya. Ketika ditanya apa kelebihanmu, dia bisa menyebutkan panjang lebar. Tapi ketika ditanya apa kekuranganmu, dia agak sulit untuk mengetahuinya. Oleh sebab itu, walaupun dia tahu kadang berat untuk mengatakannya, penting bagi seseorang itu untuk berdiskusi dengan orang-orang terdekat, meminta nasihat dari orang-orang terdekat, agar dapat melihat sisi kekurangan dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang orang terdekat tersebut, sehingga dapat memperbaiki. Jadi yang baik itu kawan, hidup, istri, suami, ataupun keluarga dekat kita adalah yang selalu menasihati kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang menyedihkan itu jika kita punya keluarga yang tidak mau memberikan nasihat kepada kita, membiarkan kita tetap memiliki perangai-perangai yang buruk di dalam kehidupan. Dan yang perlu diingat juga bahwa tidak semua orang itu memiliki akhlak yang mulia, tidak semua orang itu memiliki akhlak yang baik dalam setiap bab akhlak. Ada pasti kekurangan yang dia masih berusaha memperbaikinya, maka orang-orang terdekat itu harus sedikit menutup mata atas kekurangan tersebut. Kenapa? Rasulullah telah menasihati kita. Rasulullah mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang laki-laki membenci pasangan hidupnya jika dia tidak suka suatu perangai pada pasangan hidupnya, maka ingatlah banyak hal-hal lain yang baik yang ada pada pasangan hidupnya. Jadi jika kita kurang nyaman dengan satu akhlak dari pasangan hidup kita, maka bantu dia untuk memperbaiki akhlak tersebut. Dan harus sedikit menutup mata. Kalau setiap permasalahan kecil kita jadikan besar, maka yang ada adalah siap-siap bertemu dengan pintu kehancuran dalam rumah tangga. Maka harus sedikit menutup mata, dan sambil kita menasehati dia untuk memperbaiki akhlak tersebut. Bukan tutup mata selamanya. Sebentar saja, sesaat saja. Dalam momentum tersebut, kemudian kita memberitahukan dia untuk memperbaiki akhlak tersebut agar bersama-sama menggapai kemuliaan akhlak. Karena tanda kebaikan seseorang, tanda seseorang diinginkan kebaikan atasnya adalah ketika dia memiliki akhlak yang baik. Kemudian bab berikutnya, bab ke-46. Mujibatul hamd 'indal musibah. Perkara-perkara yang mewajibkan seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala di saat tertimpa musibah. Perkara-perkara yang menyebabkan seseorang seharusnya dia memuji Allah di saat tertimpa musibah. Kita telah bahas sebelumnya bahwa di saat seseorang tertimpa musibah itu ada beberapa tingkatan seseorang dalam menghadapi musibah. Yang pertama adalah bersabar. Fasabrun jamil, kesabaran itu indah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi orang yang bersabar adalah pahala yang tidak terhingga. Jadi tidak ada sabar itu ada batasnya, enggak ada. Ya sabar ya sabar. Ketika sudah tidak sabar berarti tidak sabar. Bukan berarti dikatakan sabar itu ada batasnya. Tidak ada. Selama antum bisa bersabar itu yang terbaik.
Ketika sudah tidak bersabar lagi, berarti momentum tersebut kita sudah tidak bersabar. Jadi tidak ada istilahnya sabar itu ada batasnya. Dan kesabaran ini apa maknanya? Artinya seseorang ketika tertimpa musibah, dia tidak mengeluarkan ucapan dan tidak melakukan tindakan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi dia menjaga lisan dan menjaga anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika dia tertimpa musibah itu tidak mencela takdir. Ketika dia tertimpa musibah tidak ngamuk-ngamuk, pukul-pukul tembok dan lain sebagainya. Orang yang bersabar tidak melakukan itu. Tingkatan di atasnya adalah ridha, yaitu menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan yang lebih baiknya yaitu bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Nah, ini juga sebetulnya sudah dibahas tapi nggak apa-apa kita bahas ulang. Beliau Syekh Abdul Razak di sini menukilkan perkataan dari Syuraih Al-Qadhi rahimahullah yang terdapat di dalam Syu'abul Iman lil Baihaqi, dan juga ini disebutkan dalam Siyar Alamin Nubala, perkataan dari Syuraih Al-Qadhi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inni la usabu bil musibah fa ahmadullah 'alaiha 4 marrat." Aku sesungguhnya, kata beliau, di saat tertimpa musibah memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali. Bersyukur kepada Allah sebanyak 4 kali. Ahmaduhu idh lam takun a'zam mimma hi. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala karena tidak diberikan musibah yang jauh lebih besar. Wa ahmaduhu idh razaqani sabra 'alaiha. Dan aku memuji Allah dikarenakan aku diberikan karunia untuk bersabar. Wa ahmaduhu idh waffaqani lil istirja' lima arju fihi min ats-tsawab. Dan aku bersyukur kepada Allah karena dapat istirja', dapat mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mengharapkan pahala atasnya. Wa ahmaduhu idh lam yaj'alaha fi dini. Dan aku memuji Allah saat tertimpa musibah karena Allah tidak menimpakan musibah kepadaku di dalam perkara agamaku. Ini adalah 4 sebab, kata Syuraih, yang mengharuskan beliau selalu bersyukur saat tertimpa musibah. Allah tidak menimpakan musibah yang jauh lebih besar. Dan orang banyak yang lalai tentang hal ini. Dia menganggap bahwa apa yang menimpa dia ini udah paling dahsyat saja. Padahal Allah Maha mampu untuk menimpakan musibah yang jauh lebih besar dari apa yang dia rasakan. Maka kita harus bersyukur Allah tidak memberikan musibah yang jauh lebih besar. Ketika kita sakit, alhamdulillah, anggota tubuh yang lain masih bisa dimanfaatkan. Ya. Ketika seseorang terkena stroke misalkan, dia tidak bisa berjalan, alhamdulillah, Allah masih membiarkan nikmat kepadaku untuk aku dapat bicara, dapat melihat, dapat mendengar. Ketika seseorang tertimpa musibah misalkan, dengan jatuh dari tangga, kakinya patah, alhamdulillah masih diberikan kehidupan. Allah maha mampu untuk mewafatkan seseorang ketika dia jatuh dari tangga, tapi Allah masih menghidupkan saya, alhamdulillah. Jadi selalu bersyukur karena Allah maha mampu untuk menimpakan musibah yang jauh lebih besar. Itu sebab pertama. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran. Tadi kesabaran ini mendatangkan manfaat yang luar biasa. Ketidaksabaran ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita mampu bersabar, bersyukur. Enggak semua orang bisa bersabar. Tidak semua orang dapat bersabar di saat tertimpa musibah. Maka kemampuan kita, taufik dari Allah untuk dapat bersabar, ini sesuatu yang wajib untuk kita syukuri. Dan kita dapat istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berharap pahala atasnya. Dan ini pun sedikit orang yang diberikan taufik lisannya untuk berzikir kepada Allah di saat tertimpa musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpa aku dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Ummu Salamah di saat wafatnya Abu Salamah radhiyallahu anhu,
itu diajarkan doa ini. Kemudian Ummu Salamah berkata, ketika makna dari doa ini adalah agar diberikan pahala atas musibah yang menimpa dan diberikan yang lebih baik, Ummu Salamah sempat berkata, "Faman ahsanu min Abi Salamah?" Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Karena Abu Salamah luar biasa sebagai sosok seorang suami kepada Ummu Salamah. Hingga Ummu Salamah ketika membaca doa ini, beliau di awalnya ketika diberitahukan ada sedikit pertanyaan. Kalau memang Allah berikan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi keimanannya kepada Allah dan Rasulnya meyakini bahwa doa ini adalah sesuatu yang luar biasa, maka Ummu Salamah tetap memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Dan setelah selesai tidak berselang lama, habis masa iddahnya Ummu Salamah, siapa yang meminang Ummu Salamah? Ternyata afdalul bashar, manusia terbaik di muka bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kabulkan doa dari Ummu Salamah yang tadinya bersuamikan Abu Salamah. Di saat Abu Salamah wafat, Allah anugerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami bagi Ummu Salamah. Diijabah doanya. Maka kita harus yakin dengan hal tersebut. Di saat tertimpa musibah, biasakan lisan untuk melantunkan zikir, baik istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ataupun berdoa dengan doa yang tadi disebutkan. Kemudian juga karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan musibah di dalam perkara agama. Sering kita bahas ya. Musibah terbesar itu adalah musibah di dalam perkara agama. Saat orang lalai dari beribadah kepada Allah, sudah tidak kenal lagi ziarah kepada orang tua, tidak ada lagi silaturahim, tidak ada tutur kata yang baik, lisannya berat untuk melantunkan ayat Al-Quran, lisannya berat untuk berzikir, anggota tubuhnya berat untuk sholat, berat untuk melangkahkan kaki ke masjid. Ini musibah dalam perkara agama. Dan banyak yang merasakan dan merasa dan berpemahaman bahwa ini bukan musibah, biasa saja dia. Padahal ini musibah yang terbesar. Karena tujuan kita hidup untuk beribadah. Di saat kita tidak memiliki kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan taufik untuk beribadah kepada Allah, pada hakikatnya ini adalah musibah yang terbesar. Maka bersyukur kepada Allah saat Allah ambil sedikit dari perkara dunia kita, tapi Allah tetap berikan nikmat agama kepada kita. Lisan kita tetap selalu basah dalam berzikir, langkah kaki kita mudah menuju masjid. Ya. Berapa banyak orang yang ketika terdengar suara adzan berat kakinya untuk menuju masjid. Ya. Padahal dia harus sholat juga. Itu yang saya sering aneh kepada bapak-bapak yang berat untuk melangkahkan kaki ke masjid. Padahal dia harus tetap sholat. Karena kalau nggak sholat kufur, keluar dari agama yang mulia ini. Dia tetap sholat. Kalau sudah tahu dia tetap harus sholat, daripada dia sholat jam 2, jam setengah 2, kenapa nggak di awal waktu sholat zuhurnya? Ya. Di waktu asar, tetap dia harus sholat. Kenapa tidak di awal waktu? Apa yang membuat berat? Kadangkala sudah pensiun, sudah nggak ada kerjaan, berat untuk menuju masjid. Ini adalah uqubah dari apa yang dilakukan di masa muda biasanya. Orang yang berat menuju masjid di masa muda, di masa tuanya insya Allah rata-rata seperti itu. Kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat. Kadang aneh, kenapa? Kok tidak mau sholat di awal waktu? Padahal bagi laki-laki itu paling ringan sholat di awal waktu. Ya, bapak-bapak coba ketika sedang safar, ketika harus tidak sholat di awal waktu, berat. Ya. Berat. Pulang safar, kayaknya gimana gitu, berat. Sholat setelah lewat waktu itu sangat berat. Ketika ada uzur misalkan lagi sakit di rumah, berat. Paling nyaman itu adalah sholat di awal waktu. Hidup kita pun jadi teratur, ada waktunya. Jadi jangan sampai kita terjauh dari nikmat untuk beribadah. Dan Rasulullah SAW pun di dalam doa beliau mengajarkan kita untuk berdoa tentang hal tersebut. Doa yang cukup panjang. Rasulullah mengatakan di antara isi dari doa tersebut, wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam perkara agama kami. Jangan. Yang lain enggak masalah, tapi kalau agama jangan ya Rabb. Ya.
Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah kepada kami dalam perkara agama kami. Ini kita yang harus banyak melantunkan doa kepada Allah dengan doa tersebut. Agar Allah tidak memberikan musibah kepada kita dalam perkara agama. Karena ngeri orang kalau sudah terkena musibah dalam perkara agama. Ya, bisa berpaling dari agama yang mulia ini. Jadi inilah keharusan kita untuk selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat tertimpa musibah. Ada juga suatu hadis yang menunjukkan tentang hal ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang matan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza mata waladun li'abdin qala Allah 'azza wa jalla li malaikatihi qabadtum walada 'abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabadtum thamarata fuadihi fayaquluna na'am fayaqulu madza qala 'abdi fayaquluna hamidaka wastarja' fayaqul ubnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamd." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata waladun li'abdin." Jika seorang anak wafat, anak dari seorang hamba Allah wafat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para malaikat, "Qabadtum walada 'abdi?" Kalian telah mencabut nyawa putra dari hambaku? Maka malaikat akan menjawab, "Na'am, betul ya Allah, kami telah mencabut nyawa putra dari hambamu." Kemudian Allah bertanya kembali, "Qabadtum thamarata fuadih?" Engkau telah mencabut nyawa dari buah hati hambaku? Maka malaikat menjawab, "Na'am." Kemudian Allah kembali bertanya, "Madza qala 'abdi?" Lantas apa yang disampaikan oleh hambaku? Apa yang dikatakan oleh hambaku? Maka malaikat menjawab, "Hamidaka wastarja'." Hambamu memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersyukur dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan tahmid alhamdulillah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di saat tertimpa musibah dengan wafatnya anak. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Ubnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamd." Bangunkanlah untuk hambaku rumah di surga dan berikanlah nama rumah tersebut, istana tersebut dengan nama Baitul Hamd, yaitu rumah pujian. Rumah pujian. Ini adalah keutamaan orang yang memuji Allah, bersyukur di saat tertimpa musibah. Ya. Kenapa? Dengan alasan 4 tadi. Dia bersyukur tetap. Padahal yang diambil oleh Allah adalah putranya, anaknya, buah hatinya. Pahalanya sangat besar. Bukan sesuatu yang mudah bagi seseorang kehilangan buah hati. Kita melihat anak kita sakit saja, sering mungkin mengatakan, andaikan penyakit itu ada pada diri kita saja, yang penting dia bisa tertawa, tersenyum, bahagia. Saking cintanya orang tua kepada anak. Maka ketika Allah wafatkan, butuh kesabaran yang luar biasa dari orang tua untuk menghadapi hal tersebut. Dan contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, di saat beliau hidup, banyak yang wafat dari keluarga beliau. Di samping ibu beliau, di samping kakek beliau, paman beliau. Di saat beliau hidup, istri beliau pun wafat, Khadijah. Dan 6 anak beliau wafat. Bayangkan, 6, bukan 1, 6. Yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka. Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim, semuanya wafat di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menangis apa tidak menangis? Innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika la mahzunun ya Ibrahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air mata ini mengalir dan hati ini bersedih. Ya. Dan kami wahai Ibrahim atas kepergianmu merasa bersedih. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wajar seseorang bersedih ketika kehilangan buah hati. Tetapi kita harus apa? Istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan bersyukur dengan alasan 4 tadi. Jadi harus selalu melihat orang yang terkena musibah yang jauh lebih besar dari kita. Maka apapun yang menimpa kita, tidak ada alasan bagi kita untuk murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, untuk membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bab ke-47. Bab ke-47. Akhdhul ilmi 'anil akabir, mengambil ilmu dari al-akabir. Al-akabir maksudnya adalah dari para ulama kibar, dari para ulama besar, mengambil ilmu dari orang yang lebih senior. Mengambil ilmu dari orang yang lebih senior di dalam keilmuan. Su'ila al-Imam Ahmad rahimahullah an rajulin yuqimu bi baladihi wa yanzilu fil hadith darajatan qala laysa yutlabu al-ilm hakadha law tuliba al-ilmu hakadha mata al-ilm innama yu'khadhu al-ilmu 'anil akabir. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang tetap menetap di daerah tempat tinggalnya, wa yanzilu fil hadithi darajah. Kemudian dia turun dari derajat hadis itu 1 derajat. Jadi di dalam hadis itu kan ada sanadnya. Misalkan A mengambil dari B, B mengambil dari C. A dapat hadis dari B, B dapat hadis dari C. Andai saja yang A ini dia mau safar untuk menuntut ilmu, maka dia akan langsung menyampaikan dari C. Tapi keengganan dia untuk melangkah menuntut ilmu menyebabkan dia harus melalui B untuk mendapatkan ilmu C ini. A, B, C. Padahal kalau dia mau melangkah keluar dari tempat tinggalnya, dia akan langsung dari A ke C. Ya. Imam Ahmad ditanya tentang sosok orang yang seperti ini bagaimana? Yang tidak mau melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu agar dapat derajat yang lebih baik dari penyampaian hadis. Maka Imam Ahmad mengatakan laisa yutlabul ilmu hakadha. Menuntut ilmu itu bukan seperti itu. Lau tulibal ilmu hakadha matal ilm. Andai cara menuntut ilmu itu seperti itu, akan mati ilmu. Innama yu'khadhul ilmu 'anil akabir. Ilmu itu diambil dari al-akabir, dari kibar. Artinya selagi masih ada orang yang berada di atasnya, maka langsunglah untuk menuntut ilmu tanpa perantara. Tanpa perantara. Ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah menandakan kepada kita bahwa kita di dalam menuntut ilmu itu harus ada mujahadatun nafs, harus ada ikhtiar kita, melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu kepada orang-orang yang lebih banyak merasakan asam garam di dalam dunia dakwah. Jadi bisa saja seseorang itu lebih memiliki ilmu, tetapi yang namanya pengalaman di dalam dakwah itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita fahami. Itulah yang biasanya dapat menjadi sebab terselamatkannya seseorang dari badai fitnah. Di momentum-momentum fitnah, itu biasanya yang selamat dari fitnah bukan hanya yang banyak ilmunya, tetapi yang kembali kepada para ulama yang senior, kepada kibar disebutnya. Kenapa? Karena mereka telah merasakan asam garam dalam dakwah. Pengalaman mereka, firasah mereka itu sangat kuat. Sehingga biasanya di dalam momentum fitnah suka banyak orang-orang yang baru masuk dalam dunia dakwah, merasa dia punya ilmu dengan gelar yang lebih tinggi. Mungkin gurunya tidak memiliki gelar karena tidak menempuh pendidikan di dunia formal. Tetapi karena dia menempuh pendidikan di dunia formal, memiliki gelar yang lebih tinggi, merasa bahwa saya berhak bicara di zaman fitnah ini. Banyak yang tergelincir di zaman fitnah ketika tidak kembali kepada ulama kibar. Oleh sebab itu, wabil khusus di zaman fitnah, seseorang itu harus lebih bersabar. Tidak merasa bahwa ini saya punya ilmu, saya berhak bicara. Tidak. Harus dikembalikan kepada orang-orang yang lebih senior. Dan dalam menuntut ilmu pun seperti itu. Jika ada fulan berguru dari fulan,
Fulan berguru dari Allan misalkan. Kita berada di satu daerah dengan Fulan dan Allan. Maka tuntutlah ilmu kepada Allan. Tuntutlah ilmu kepada Allan, jangan kepada Fulan. Walaupun hal tersebut harus menyebabkan kita melangkahkan kaki menuju tempat gurunya tersebut mengajar. Jadi jangan sampai kita hanya menanti kedatangan, tapi harus menjemput bola sendiri untuk mendapatkan ilmu. Harus mau melangkahkan kaki untuk mengambil ilmu. Harus mau melangkahkan kaki untuk mengambil ilmu. Tapi di Indonesia ini Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fihim untuk para asatidzah. Mereka mau untuk mendatangi, datang. Kalau di negeri Yaman itu jarang sekali. Seorang syekh biasanya duduk di satu pondok dia, itu nggak kemana-mana. Kapan perginya? Paling safar dakwah 1 tahun sekali, 1 putaran tuh. Dia keliling pakai mobil, bawa murid-muridnya berapa, keliling dakwah. Keliling dakwah misalkan sampai di Yasmin. Sampai di Yasmin pagi misalkan di hari Jumat. Sebelum salat Jumat. Disebar tuh. Fulan ke masjid sektor 1, fulan ke masjid sektor 2, fulan ke masjid sektor 3. Disebar. Dan di sana itu, kalau misalkan ada dhaif atau tamu, siapapun dia tidak kenal, kemudian datang ke khatib masjid, datang ke masjid mengatakan saya dhaif. Saya mau khutbah, itu harus langsung diberikan. Karena aib kalau tidak diberikan. Biasanya langsung khatibnya, silakan, tafadhal. Mereka dakwahnya seperti itu. Jadi, sholat Jumat kumpul lagi di satu tempat. Kemudian nanti pas maghrib dipencar lagi. Dakwah, pelosok-pelosok. Jadi dakwahnya kemana? Ke kampung-kampung, pelosok-pelosok. Kalau di kota, biasanya dikumpulkan di satu masjid besar. Keliling. Udah gitu balik lagi ke pondok. Di pondok bisa 1 tahun 2 tahun tidak kemana-mana. Orang yang mau menuntut ilmu biasanya harus rihlah, harus melangkah. Indonesia Masya Allah tabarakallah. Ya Allah berikan kemudahan. Nggak tahu juga mungkin karena kita di Jabodetabek lebih mudah. Di daerah-daerah sangat sulit juga untuk menuntut ilmu. Maka jika kita punya kesempatan untuk menuntut ilmu kepada seseorang yang ada gurunya misalkan ke sana. Misalkan anak punya guru di kota ini. Ketika bapak-bapak punya kesempatan belajar kepada guru saya, ya belajar. Ya. Kecuali kalau memang nggak bisa nih jauh dan lain sebagainya, bisanya sini nggak masalah. Tapi kalau misalkan bisa kepada yang lebih senior, kayak yang lebih senior. Kayak yang lebih senior. Misalkan di kota Bogor, yang paling senior adalah Ustadz Yazid. Beliau ada kajian hari Sabtu, jam berapa? Sama dengan kita tapi lebih pagi. Di ba'da subuh. Ya. Mampu untuk ke sana, saya arahkan untuk ke sana lebih baik. Yang di sini ya emang nggak bisa ke sana ya di sini kita fasilitasi. Tapi kalau mampu ke sana ke sana. Walaupun saya tidak berguru langsung kepada beliau, tapi banyak ambil faedah dari buku beliau, dari ceramah beliau. Nggak ke sana lebih baik, lebih utama. Kenapa? Lebih senior, lebih berpengalaman, lebih faham tentang ilmu agama. Yang junior ini memfasilitasi orang-orang yang sulit untuk ke tempat yang jauh. Yang junior-junior inilah yang bertebaran untuk memberikan tausiah dan memberikan masukan. Maka ambillah ilmu dari yang lebih senior. Ya. Tapi tidak boleh juga ta'assub buta. Ya. Tidak boleh ta'assub buta. Di sini disebutkan, "Idza kana nuzulu darajah fil hadits min asbab mautul ilm, fa ayyu syai'in takunu ulum man yantaqisuna al-ulama al-akabir wa yashtumunahum." Jika turunnya 1 derajat dalam pengambilan ilmu itu menjadi sebab matinya ilmu, maka bagaimana ilmu tersebut di dalam diri orang-orang yang meremehkan para ulama senior dan mencela mereka. Ini tidak sedikit. Ya. Orang-orang yang lisannya berani, tulisannya berani, khususnya di media sosial, yang mencela, mencaci para ulama. Hati-hati. Hati-hati, beracun tuh ya. Dagingnya para ulama tuh beracun. Artinya kita ketika mencela mereka hati-hati ya. Banyak orang yang sangat luar biasa lisannya ketika mencela ulama, menyindir para ulama itu luar biasa, berani sekali. Padahal kapasitas ilmunya belum mumpuni untuk mengambil sikap tentang hal tertentu. Ya. Jadi sering menganggap remeh apa yang diberikan pendapat oleh para
ulama. Tapi dengan cara-cara yang agak canggih sekarang. Biasanya merasa, oh saya ini sudah pesantren, saya sudah menempuh pendidikan S1, gelar saya sudah LC. Mulai itu banyak khususnya di media sosial. Menyindir, membenturkan perkataan satu ulama dengan perkataan ulama yang lain. Biasanya yang jadikan bahan sindiran adalah ulama di negerinya. Kemudian dia menukilkan perkataan ulama lain di tempat yang lain, dibenturkan dengan perkataan ulama di negerinya. Agar nama dia menjadi besar. Ya. Perselisihan di kalangan para ulama itu wajar. Tapi menghina, mengejek, mencaci maki langsung ataupun tidak kepada para ulama itu enggak boleh. Kita beda pendapat, tafadhol silahkan. Tapi ketika menyampaikan perbedaan pendapat itu harus dengan adab. Harus dengan tata krama, nggak boleh frontal dalam penyampaian perbedaan pendapat tersebut. Apalagi dengan nyinyiran-nyinyiran. Ya, ini banyak dinyinyir ya, luar biasa. Ini akhlaknya kemana? Mau gelarnya apapun, mau dia LC kah, MA kah, doktor kah, sebatas gelar. Sebatas gelar. Banyak orang yang tidak berpendidikan formal, tapi Allah berikan taufik kepadanya dalam ilmu. Ini gelar formal, jangan menjadikan seseorang ujub. Jangan menjadikan seseorang ujub. Maka jika kita punya anak yang mereka sekarang sedang menempuh pendidikan, khususnya di bidang agama, sebentar lagi mungkin akan mendapatkan gelar LC kah atau MA kah, tekankan kepada mereka tentang pentingnya adab. Bahwa tetap ada orang-orang yang lebih banyak merasakan asam garam di dalam dunia dakwah. Gelar ini hanya sebatas gelar. Jadi gelar ini tanda orang telah menempuh pendidikan. Telah menempuh jenjang pendidikan. Tetapi tidak serta-merta sebagai tanda seseorang memiliki pendidikan itu dan memiliki ilmu. Belum tentu. Ya. Jadi belum tentu tanda bahwa orang itu lebih memiliki pendidikan dan lebih beradab juga lebih berilmu. Oleh sebab itu harus dibuktikan dengan amalan dalam kesehariannya. Maka saya menasihati diri saya dan kita semua, ambillah ilmu kepada yang lebih utama. Jika ada di satu tempat tersebut yang paling senior, tuntut ilmu ke sana. Selama kita masih dapat menambil faedah dari mereka. Sebelum Allah wafatkan mereka, karena Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Di saat wafatnya para ulama, gelap hidup ini. Kenapa? Karena sedikit orang yang mau menyuarakan al-haq, menyuarakan kebenaran. Mereka rambutnya banyaknya telah memutih dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin mengenal dakwah, mengenal kajian ini baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Mereka memutih jenggotnya menyebarkan dakwah Islam ini puluhan tahun. Maka ambillah ilmu dari orang-orang yang lebih faham, orang-orang yang lebih mumpuni di dalam keilmuan jika kita mampu untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu ke tempat-tempat tersebut. Ya kalau misalkan minim kesempatan kita untuk menuntut ilmu ke tempat yang lebih jauh karena di sana ada yang lebih senior, ya manfaatkan junior-juniornya yang mengisi di masjid-masjid seperti sekarang, ya. Dimanfaatkan mumpung ada juga, ya. Tapi kalau bisa kesempatan kepada yang lebih senior, ahsan wa afdal. Ahsan, afdal dan lebih utama. Ahsan, afdal dan lebih utama. Allahu a'lam bishawab. Kemudian bab berikutnya bab ke-48. Bidza wa bidza, dengan ini dan dengan ini. Judulnya begitu. Dengan ini dan dengan ini. An Ahmad ibn Bishr ibn Sa'id al-Kindi قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت رجل قرأ القرآن وحفظه وهو يكتب الحديث يختلف إلى المسجد ويقرأ ويقرئ ويفوته الحديث أن يطلبه فإن طلب الحديث فاته المسجد وإن قصد المسجid fatahu talabal hadits fama ta'muruhu. Jadi kata seseorang yaitu Ahmad ibn Bishr bertanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, wahai Imam Ahmad ibn Hanbal, ada seseorang dia yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan menulis hadis. Akan tetapi ketika dia fokus membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia banyak tertinggal dalam hadis. Kebalikannya ketika dia fokus dalam ilmu hadis, dia banyak tertinggal dalam apa? Al-Quran. Fama ta'muruhu, apa yang kau perintahkan? Apa yang kau perintahkan? Qala bidza wa bidza, dengan ini dan dengan ini. Jadi dua-duanya, ya.
fa'atu alaihi al-qaul miraran kullu dzalika yujibuni jawaban wahida bidza wa bidza. Dan aku bertanya berulang kali dan beliau tetap menjawab dengan ini dan dengan ini. Jadi dua-duanya. Jangan hanya salah satu, keduanya penting. Ya, jadi silakan hafalkan, menuntut ilmu hadis, hafalkan Al-Qur'an, belajari Al-Qur'an, pelajari hadis. Jangan hanya terfokus kepada satu hal saja. Kemudian beliau mengatakan Syekh Abdul Razzaq, anna min akbaril ma'unah li talibil ilmi fit tahsil tanzim waqtahu fit talab. Di antara pertolongan Allah yang paling besar bagi penuntut ilmu adalah bagaimana dia dapat memanage waktunya, Fala yufawwitu syai'an ala hisabi syai'. Dia tidak meninggalkan sesuatu karena hanya fokus kepada sesuatu. Jadi tidak mengorbankan perkara yang lain demi mendapatkan sesuatu. Jadi talibul ilmi itu salah satu keutamaannya yang Allah berikan, keutamaan yang besar adalah di saat dia mampu untuk memanage waktu. Kapan momentum belajar ini, kapan momentum belajar ini. Harus disisihkan. Jadi jangan sampai kita Masya Allah ikut kajian. Ternyata nggak bisa baca Al-Quran. Kenapa? Nggak pernah mau baca Al-Quran. Ya. Kita misalkan belum mampu baca Al-Quran, ada momentum waktu tuh di setiap hari, di setiap satu pekan berapa kali belajar baca Al-Quran. Ya, nggak apa-apa, jangan malu belajar dari Iqra 1. Nggak usah malu. Paling butuh waktu 5 bulan, 6 bulan kita belajar dari Iqra 1 sampai Iqra 6 misalkan. Yang ada kakek di belakangnya tuh kiai pakai dasi. Itu udah, kalau kata saya metode terbaik ya itu buku itu ya. Karena Masya Allah ternyata di Indonesia banyak yang bisa baca Al-Quran dengan buku tersebut. Bahkan makin banyak metode sekarang makin pada pusing ya. Metode itu metode yang Masya Allah paling sederhana dan banyak yang bisa membaca. Terbukti gitu ya. Banyak yang bisa membaca. Nah misalkan disisihkan waktu. Jadi Bapak ikut kajian setiap pekan misalkan 7 kali. Masjid ini, kadang sehari 2 kali. Ya, sisihkan waktu untuk baca Al-Quran. Jadi baca Quran iya, ikut kajian iya. Misalkan kajian di masjid A tentang tafsir, kajian di masjid B tentang akhlak, kajian di masjid C misalkan tentang hadis. Dibagi itu. Jangan misalkan kajian di masjid A hadis, B hadis, C hadis, D hadis, E hadis, F hadis. Akhirnya tidak mempelajari misalkan tentang tazkiyatun nufus, tidak mempelajari tentang Al-Quran. Harus ini dan ini ya. Ini dan ini. Karena orang biasanya kalau tidak di mix tuh suka ada aja salah pemahaman. Akhirnya salah penerapan. Dia belajarnya cuman hari Senin manhaj, hari Selasa manhaj, hari Rabu manhaj. Yang dia pelajari misalkan Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Dia pelajari Syarhus Sunnah. Terus dia terapkan sesuai pemahaman dia. Wah, luar biasa tuh. Ya. Apa ketemu nggak akan diucapin salam? Karena apa? Dia baca, dia fahami menurut pemahaman dia. Ya, tidak dia mendengarkan pemahaman para ulama, penjelasan ustadznya seperti apa penerapannya. Jadi dia menerapkan perilaku kepada tokoh bid'ah kufriyah, dia terapkan kepada orang awam yang melakukan kebid'ahan. Ini kan bahaya. Menerapkan hukum kepada orang yang melakukan bid'ah kufriyah tokohnya diterapkan kepada orang awam yang tidak tahu apa-apa ketika melakukan satu perbuatan bid'ah. Kan perilakunya beda. Harusnya bertemu dengan orang yang awam melakukan satu kesalahan, dinasihati, diajak bicara, diskusi. Ya. Nggak ada para ulama yang mengatakan jangan duduk dengan mereka, tinggalkan mereka dan sebagainya. Orang-orang awam butuh dakwah, bukan butuh untuk dimusuhi. Akhirnya orang terkesannya ini kok kenal dakwah jadi semakin. Nggak ada sama sekali senyumnya. Sebelumnya senyum, tapi kok ikut kajian jadi cemberut ya. Nggak ada senyum-senyumnya. Ya, itu biasanya salah pemahaman muridnya. Makanya kita nggak bisa mengeneralisir kesalahan satu orang. Jadi kesalahan satu orang itu tidak bisa menjadi satu hal yang dapat kita katakan bahwa ini adalah kesalahan dalam satu kajian tertentu. Bisa aja orang ini salah dalam pemahaman atau salah dalam memahami bab yang sedang dibahas ya, pemahamannya minim. Walaupun memang ya itulah resikonya. Pepatah Arab itu mengatakan asyarru ya'um wal khairu yakhus. Asyarru ya'um wal khairu yakhus.
Memang itu resikonya apa? Asyarru ya'um. Keburukan itu kalau dilakukan satu orang, efeknya ke semuanya. Bapak kalau ketemu satu orang, misalkan dia dari daerah Garut, melakukan kesalahan. Biasanya suka ada muncul tuh perkataan, emang orang Garut mah kayak begitu. Se-Garut Pak, se-kabupaten, kena tuh, gara-gara satu orang. Keburukan memang seperti itu, nyebar tuh. Memang satu kampungnya kena, satu daerahnya kena, satu negaranya kadang kena. Lihat Bapak ke puncak, lihat ada orang Saudi gitu. Emang orang Saudi se-Saudi Pak. Padahal di Saudi ada ulama dan sebagainya. Itulah pepatah Arab mengatakan asyar ya Keburukan itu efeknya besar. Kebalikannya wal khairu yakhus. Kalau kebaikan itu kembalinya kepada pribadi. Kalau ada orang baik nih, misalkan orang dari Sukabumi baik misalkan. Ya orang padahal orang Sukabumi nggak begitu, tapi sini mah baik, masya Allah ya. Satu tuh disebutnya apa? Kembalinya kepada satu orang. Itu memang, yaitu pepatah Arab mengatakan seperti itu. Padahal pepatah Arab yang lain mengatakan apa? Fi kulli baitin hammam. Fi kulli baitin hammam. Pepatah Arab nih, pepatah Yaman tentu lebih khususnya. Di setiap rumah itu ada kamar mandi. Jadi di setiap satu komunitas itu pasti aja ada yang buruknya. Di setiap satu daerah pasti ada aja yang buruk. Di setiap satu pengajian, satu komunitas, satu lingkungan, enggak semuanya baik. Pasti ada yang buruk. Bahkan dalam diri seseorang saja, sebaik apapun pasti ada sisi buruk. Itu pepatah mengatakan di setiap rumah pasti ada kamar mandinya. Artinya di setiap tempat pasti ada tempat buruknya. Pasti ada sisi negatifnya. Ini pepatah orang Yaman mengatakan seperti itu. Tapi ya tetap pandangan orang itu enggak seperti itu. Pandangan orang itu biasanya kebaikan itu. Kembalinya ke pribadi, keburukan itu yang dia menjadi efeknya lebih besar. Nah itu oleh sebab itu kita harus menjaga hal tersebut dengan menuntut ilmu benar. Menuntut ilmu. Jadi cabang-cabang ilmu itu kita pelajari. Hadis kita pelajari. Al-Quran pun kita pelajari. Jangan hanya terfokus kepada satu bidang. Ya, minimal dasar-dasar dari setiap ilmu itu kita miliki. Jadi dalam tauhid, dalam akidah, dalam semuanya kita pelajari. Ya, dasar-dasarnya apa yang menjadi sesuatu yang wajib untuk kita fahami, minimal kita fahami. Kemudian juga mengambil ilmu, usahakan kepada yang lebih senior di dalam keilmuan. Karena itu akan lebih menjaga ibaratnya jarak sanad keilmuannya. Dan juga yang perlu diketahui adalah jika mundurnya ilmu, bahkan Imam Ahmad mengatakan matinya ilmu itu disebabkan orang itu tidak mau mengambil ilmu dari sumbernya, tapi melalui perantara, maka bagaimana dengan nasib orang yang mencela sumber-sumber ilmu tersebut, yang mencaci maki sumber-sumber ilmu tersebut? Bukan mati lagi itu. Ya, ilmu akan berdampak negatif justru untuk dia, dalam artian dia telah mengamalkan satu hal yang keliru ketika mencela, menghina sumber ilmu. Kenapa? Bisa saja menyebabkan orang tuh lari Pak dari sumber ilmu tersebut. Kita ada sumber ilmu. Ada orang yang mencela. Akhirnya orang, udah saya nggak mau belajar dengan sumber-sumber ilmu ini. Akhirnya menjadi penghalang orang untuk mendapatkan kebaikan. Dan yang namanya ustadz, kiai, ajengan, syekh sekalipun, itu pasti tidak semuanya dalam artian tidak sempurna, pasti ada kekurangannya. Di sana ada yang keras, tegas, ya, macam-macam cara penyampaiannya. Ada yang lemah lembut. Ya. Jadi kita harus membedakan antara tegas dengan kasar, antara lemah lembut dengan lembek. Beda tuh. Kita seringnya menganggap lembek itu lemah lembut dan tegas itu kasar. Jadi kelembekan kita sering kita anggap lemah lembut. Tegasnya orang sering kita anggap kasar. Padahal beda. Lemah lembut adalah menyampaikan yang hak dengan cara yang hikmah. Itu lemah lembut. Lembek, dia membuat yang hak dan batil itu samar, abu-abu, nggak jelas. Itu disebut lembek. Tegas, dia menyampaikan yang hak dengan benar. Kasar, cara penyampaiannya tidak hikmah. Kita nih seringnya, kelembekan kita anggap saya ini kan sedang lemah lembut.
dinasehati oleh orang, ngerasa tidak salah. Kenapa? Saya mah lemah lembut. Bukan, antum sedang lembek. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Atau disamar-samarkan, itu lembek namanya. Nggak boleh kita seperti itu, harus lemah lembut. Sampaikan yang hak itu hak, tapi dengan cara yang hikmah. Nah, seringkali kita melihat ketegasan orang itu, kita anggap dia kasar. Padahal dia sedang tegas, menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Karena kalau ustadz, kiai sudah ikut kebanyakan manusia, hancur agama ini. Gimana selera masyarakat? Gimana keinginan masyarakat? Masyarakat pengennya halal, halal. Masyarakat pengennya jadi haram, haram. Gimana keinginan mayoritas? Hancur. Seorang kiai, seorang ajengan, seorang ulama itu, mereka yang ulama hakiki itu akan mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Walaupun orang banyak menentang yang hak tersebut, tidak menyukainya, tapi dia tetap akan katakan ini yang hak, ini yang batil. Anda mau ikut silahkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ingat kemarin ada satu potongan terakhir nih, satu potongan video. Ada satu ustadz sedang menyampaikan. Salah satu ustadz, Masya Allah, tabarakallah, beliau sedang menyampaikan tentang larangan. Ada yang bertanya bagaimana hukumnya bermain bola dengan celana pendek. Beliau katakan haram bermain bola dengan celana pendek karena aurat laki-laki itu dari pusar ke lutut. Jelas gak ini? Semua muslim insya Allah dari ujung Sabang sampai Merauke paham bahwa aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Dia katakan haram. Kalau mau bermain bola harus apa? Ditutup sampai lututnya. Ditutup sampai lututnya karena aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Tiba-tiba ada yang meng-caption video tersebut. Kemudian bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Di bawahnya isinya semua cacian. Ustadznya begini, orang udah sampai ke planet mana dia masih ngurusin celana pendek. Wow, Insya Allah cacian. Nggak tahu nih masa depan mereka yang mencaci-caci seperti itu. Ya, padahal yang disampaikan adalah hak. Ya. Dan anak yakin nih yang ngomong orang udah sampai ke bulan dia masih ngurusin celana, anak yakin dia bukan orang yang sampai ke bulan. Bukan yang sampai ke bulan. Jadi dia yang paling menderita sebenarnya, sampai ke bulan enggak, bahas fikih agama juga enggak. Ini orang yang ngetik itu tuh orang yang paling menderita. Ada satu kisah seorang ulama didatangi oleh satu orang yang mengatakan, orang udah sampai ke bulan, ke Mars, ente masih bahas tentang haid dan nifas. Kata syekh tersebut, sebetulnya ana nggak masalah. Kenapa? Karena ana membahas haid dan nifas ini hukum yang Allah tetapkan. Mendekatkan diri ana kepada Allah. Orang yang berangkat ke Mars dan ke bulan, dia mendekat kepada makhluk Allah. Ana sedang mempelajari ilmu yang diperintahkan oleh Allah untuk lebih dekat kepada Allah yang menciptakan bulan dan Mars. Nggak masalah. Tapi sebetulnya kata syekh ini, yang lebih menderita itu bukan orang yang berangkat ke bulan atau ana yang membahas ilmu ini. Yang lebih menderita antum. Kenapa? Antum bahas ilmu ini enggak berangkat ke bulan? Enggak. Sia-sia hidupnya. Sia-sia hidupnya. Jadi kalau kedengar ada orang ngomong begitu, Pak, Bapak belajar tentang fikih, belajar hadis, orang udah sampai mana ente masih bahas ini, bilang ente sampai gak ke bulan? Enggak, bahas ini enggak, ente yang paling merugi ya. Kalau ana alhamdulillah masih melakukan satu di antara dua hal tersebut, dan ini mendekatkan ana kepada Allah. Mereka hanya mendekat kepada mana? Kepada makhluk ya. Lebih istimewa yang mendekat kepada Al-Khaliq daripada yang mendekat kepada makhluk. Itu cara balasan dengan akal kepada mereka. Maka semoga Allah SWT memberikan kepada kita akhlak yang baik dan selalu bersyukur atas musibah yang menimpa kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Izin bertanya, bagaimana jika seorang yang selalu mengeluh dan menceritakan masalah dan ujiannya di sosial media? Jika dinasehati selalu berkata, kamu juga harus beri uzur, tidak semua orang yang beriman itu mentalnya kuat juga. Apa menang Islam kalau tidak kuat mental menghadapi ujian tersebut? Jazakallah wa iyyaki. Jadi ini ayuhal ikhwah, akhlak yang baik itu kan kita dulu kalau salahnya tidak pernah bahas ya. Akhlak yang baik itu seseorang disebut berakhlak baik saat apa? Ada yang ingat? Akhlak yang baik, kaful adza was-sabru 'ala al-adza wa badlun nada
wa talaqatul wajh. Ingat gak? Jadi akhlak yang baik itu, kalau ingin tahu akhlak kita baik atau tidak, satu di antara empat. Atau empat-empatnya nih. Yang pertama kaful adza, menahan diri untuk tidak memudaratkan orang lain. Wasabru 'alal adza, saat diganggu oleh orang lain bersabar. Wa badlun nada, senang memberi. Akhlak yang baik. Dan yang keempat adalah wa talaqatul wajh. Talaqatul wajh adalah berseri di saat berjumpa dengan orang lain. Saya pernah bahas bahwa kita ini sekarang hidup tidak hanya di dunia offline saja. Offline dan online. Banyak orang yang berakhlak di dunia offline tidak berakhlak di dunia online. Banyak yang berakhlak di dunia online tidak berakhlak di dunia offline. Kapan orang berakhlak? Di zaman kita ini spesial. Hidupnya di dua dunia, offline dan online. Salah satu poinnya tadi adalah kaful adza dan talaqatul wajh. Kaful adza tidak memudaratkan orang. Talaqatul wajh berseri saat berjumpa orang. Di dunia online pun sama seperti itu. Kita harus kaful adza, jangan memudaratkan orang lain. Jangan memudaratkan orang lain. Dengan apa? Misalkan Bapak ada grup RT, grup RW, grup keluarga. Cukup kalau mau beri share nasihat sehari 1. Jangan 50 nge-share. Dapat share, copy paste. Orang nge-hang handphonenya semua. Gara-gara Bapak nggak berhenti share sehari bisa 50 video. Itu biasanya yang udah pensiun di rumah share. Kadang nggak dilihat dulu, dia langsung share dulu. Itu nggak kaful adza namanya. Ya. Di samping itu juga di status kadang-kala. Di status orang itu sudah pusing dengan kehidupannya. Kadang dia baca status WA untuk melihat nasihat-nasihat yang jadi obat untuk dia. Bukan nambah masalah dia. Ini buka status WA, isinya keluhan suami kepada istri. Ketikanya tahu diri dong. Subhanallah. Dasar nggak tahu diuntung. Ini semua ngeluh isinya apa? Di WA. Orang yang pusing tambah pusing. Dan ini namanya tidak talaqatul wajh, tidak berseri di dunia online-nya. Karena orang lihat dia jadi tambah pusing. Dan dia ketika mengeluh di media sosial, apa solusi yang akan dia dapatkan? Apa yang akan dia dapatkan? Yang ada orang jadi tahu tentang sisi negatif dia dan keluarganya. Orang tahu permasalahan dia dengan keluarganya, dengan kawan-kawannya dan lain sebagainya. Kalau kita tidak suka sesuatu pada orang, langsung saja dikatakan. Tidak usah main sindir-menyindir. Itu sesuatu yang paling geli dilihatnya adalah sindir-menyindir di dalam apa? Kadang kita lihat nih status suaminya begini. Lihat status istrinya biasanya connect. Oh, ini pas sindir-sindir nih. Ini enggak baik, yang seperti ini tidak baik. Ya. Saya pernah bertemu satu kasus orang bercerai gara-gara status WA. Jadi suaminya pasang status WA, istrinya pasang status WA. Ribut besar. Taunya pas mau didamaikan, mereka itu pasang statusnya private ya. Jadi si istri bikin statusnya yang boleh hanya lihat oleh suami hanya yang bisa dilihat oleh istri. Tapi karena udah suudzon, menganggap bahwa masalah kita dianggap luar, akhirnya udah nggak sulit didamaikan, cerai. Padahal mereka udah antisipasi di awal, nyindirnya itu hanya bisa dilihat oleh si istri hanya bisa dilihat oleh suami. Tapi kan masing-masing nggak tahu. Akhirnya udah mulai kata-kata kasar, masuk keluarga besar dan ini. Akhirnya bercerai. Jadi kalau ada masalah, bicarakan. Nah ini, nasihati terus. Orang yang selalu mengeluh di media sosial, nasihati. Dan ngapain berdoanya di media sosial? Nah gak ngerti. Kalau antum share potongan doa agar orang mengamalkannya, bagus. Tapi antum berdoa di media sosial, buat apa? Doa. Padahkan kedua tangan minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau share kata-kata motivasi, kemudian juga contoh doa, ya, enggak masalah. Tapi untuk berdoa di media sosial itu, Anda enggak tahu di Facebook ya, kadang di WA dan lain sebagainya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan membuat pusing orang lain dengan masalah kita. Jangan. Saya jadi lebih tenang kalau curhat di media sosial. Nah ini ada satu penyakit berarti dalam dirinya yang ingin selalu dilihat, ingin diketahui oleh orang lain. Ya. Orang banyak yang punya masalah lebih besar dari kita, tetapi selalu bisa tersenyum saat ketemu orang lain. Kenapa? Ya sudah. Ya, jadikan masalah itu adalah satu hal yang ada pada diri kita yang harus kita selesaikan. Jangan pernah menceritakan
kekurangan kita atau kekurangan keluarga kita di media sosial. Kita bisa damai dengan suami kita, ibu-ibu, tetapi orang lain akan tahu tentang keburukan dari suami ibu sekalian. Ya. Tidak kuat mental menghadapi ujian tersebut. Banyak zikir, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, bentengi diri dengan zikir pagi petang, itu ya. Jadi jangan ada alasan bahwa ya saya ini begini, saya ini nggak bisa, saya harus seperti ini, nggak ya. Kita yang harus mengikuti apa yang ada dalam tuntunan syariat, bukan syariat mengikuti keinginan kita. Intinya adalah jadilah seorang yang berakhlak di dunia offline dan di dunia online dengan 4 poin tadi. Apa tadi, Pak? Menahan diri untuk tidak memudaratkan orang lain. Jadi nggak usah komen-komen yang negatif. Kalau orang pasang status ya sudah aja. Ya. Kadang suka julid, apa julid disebutnya? Orang pasang apa komentarnya negatif atau gitulah. Nggak, jangan mengganggu orang. Yang kedua, kalau orang mengganggu kita sabar. Jadi kalau Bapak bikin postingan, kemudian ada yang ngejapri misalkan, nggak usah sesuci deh, sabar. Ya, iya pasti ada, sabar. Ya, saya ingat ada potongan video saya ada yang share di Facebook atau di mana, di IG ya. Saya lihat ada komentarnya tuh, ngomong aja lu katanya. Ya udah biarin aja, kita berusaha untuk dilayani untuk apa? Ya, mereka itu cara untuk membuat mereka lelah adalah dengan tidak menanggapi mereka. Orang-orang apa disebutnya netizen itu dengan cara tidak menanggapi mereka. Begitupun Bapak kalau pasang status, Ibu pasang status, ya udah sabar kalau diganggu oleh orang. Yang ketiga, beri hadiah. Beri hadiah di dunia online bagaimana? Orang ada share sesuatu, jazakallah khair, kasih jempol di mana? Di statusnya, atau kasih jempol di like di mana, di IG-nya, di Facebook-nya kasih like. Kenapa? Mungkin itu jadi bahan motivasi dia untuk lebih banyak. Oh ternyata ada orang yang mengambil manfaat dari apa yang saya tuliskan. Karena banyak orang tuh yang berpengaruh. Like-an orang itu berpengaruh kepada dirinya. Dia semakin semangat atau tidak. Ada orang yang nggak peduli mau di like mau nggak, orang mau ngambil manfaat nggak masalah. Hatta satu orang yang ambil manfaat nggak masalah. Tapi ada orang yang sangat termotivasi dengan hal itu. Maka ketika Bapak Ibu kasih like, itu hadiah untuk dia. Sesuatu busyra untuk dia. Sesuatu yang baik. Yang keempat tadi adalah talaqatul wajh. Nggak usah menceritakan kesulitan kita di media sosial. Berseri saja, kasih nasihat-nasihat, ya, motivasi, dan yang semisal dengannya. Sehingga tidak ada muka masam diri kita di dunia online. Ya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.